Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa ya, belum tekan tombol like, bantu Mimin ya. Tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1269. Tidak dapat didamaikan. Melihat Tian Chen seperti ini, Permaisuri Qin sangat marah hingga dadanya naik turun. Sungguh spektakuler. Tian Chen tiba-tiba meletakkan pisaunya, lalu mendesah pelan. Bu, selama bertahun-tahun, aku pada dasarnya mendengarkanmu. Bisakah ibu mendengarkanku kali ini? Ratu Qin ingin marah. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa marah tidak akan ada gunanya saat ini. Jadi dia menarik napas dalam-dalam, menekan api yang tak bernama di dalam hatinya, dan duduk, berkata dengan dingin, mendengarkanmu, membiarkanmu jatuh dalam keputusasaan. Tian Chen berkata dengan suara berat, Bu, apakah menurutmu aku bodoh? Ratu Qin menatapnya, apa maksudmu? Tian Chen berkata dengan serius, Ibu, meskipun aku sudah lama tidak berhubungan dengan kakak Ye, tetapi semua tanda menunjukkan bahwa dia memang bukan orang biasa. Pikirkanlah, aku adalah pangeran dinasti Tianmu, dan identitasku ada di sana. Orang-orang biasa yang berhubungan denganku menyanjung atau mengagumiku. Tetapi ketika dia bergaul denganku, dia sama sekali tidak menganggap serius identitasku, dan dia sama sekali tidak berpura-pura. Apa artinya ini? Itu berarti dia telah melihat dunia, dan di matanya, identitasku bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Permaisuri Qin berwajah muram dan tidak berkata apa-apa. Tian Chen menambahkan, lagi pula, sama seperti terakhir kali, semua orang memperhatikanku kali ini. Jika aku membunuhnya karena takut pada kuil penciptaan, apa jadinya aku di mata dunia? Aku akan menjadi pengecut yang rakus akan hidup dan takut mati, dan yang membalas kebaikan dengan permusuhan. Demi keuntungan, aku bahkan membunuh teman-temanku sendiri. Ibu, kalau begitu bukan hanya orang luar yang akan memandang rendah aku, tetapi bahkan orang-orang kita sendiri akan membenciku. Permaisuri Qin berwajah muram dan tetap terdiam. Tian Chen melanjutkan, lagi pula, Ibu, aku benar-benar tidak ingin mengkhianati teman-temanku. Jika aku melakukan ini hari ini, aku tidak akan menjadi diriku sendiri lagi di masa depan. Begitu seseorang tidak memiliki dasar, akan ada banyak kali di masa depan. Hari ini aku dapat mengkhianati teman-temanku demi keuntungan. Dan besok, aku dapat mengkhianati ibuku sendiri demi keuntungan. Permaisuri Qin melirik Tian Chen, dan saat ini amarahnya sebagian besar telah mereda. Tian Chen berkata dengan serius, Ibu, aku tahu ibu khawatir. Jika kakak tertuaku bergabung dengan kuil Dao Penciptaan, itu akan sangat merugikanku. Namun, jika aku mengorbankan kakak Ye demi melindungi diri sendiri, itu akan dibenci oleh semua orang di dunia. Orang-orang di peradaban Tianmu tidak akan pernah membiarkan seorang pangeran yang mengkhianati teman-temannya demi kejayaan menjadi kaisar. Setelah terdiam cukup lama, Permaisuri Qin perlahan berdiri dan berkata, bahwa aku menemuinya. Aku ingin melihat pemuda seperti apa yang sangat kau hargai. Mendengar ini, Tian Chen segera bernapas lega. Ibu dan anak itu segera meninggalkan istana. Di kediaman Pangeran Chen, Ye Guan dan Fan Shan duduk di tangga batu. Fan Shan bersandar padanya. Dia melihat ke arah klan kuno dan yang lainnya di kejauhan. Ye Guan, bisakah kau mengalahkan mereka? Ye Guan melirik Gufa dan yang lainnya, seharusnya hanya butuh satu pedang. Mata Fan Shan tiba-tiba membelalak, hanya satu pedang. Ye Guan mengangguk, ya, Fan Shan mengacungkan jempol dan berkata, Ye Guan, kamu hebat. Ye Guan tertawa, yang mulia sangat arogan. Pada saat ini, seorang penjaga perlahan keluar dari samping Gufa. Dia menatap Ye Guan dan bertanya, apakah kamu ingin berdemonstrasi? Ye Guan menatap penjaga itu, dan Gufa tiba-tiba berkata dengan marah, minggir.
Penjaga itu berkata dengan marah, "Bos, dia membenci kita." Gu Fan menatap penjaga itu dengan dingin, dan penjaga itu segera memberi hormat dan minggir. Fraksi Gu menoleh ke arah Ye Guan dan mengepalkan tangannya. "Tuan Ye, saya kurang pengetahuan. Mohon maafkan saya." Dia tidak tahu asal-usul pria di depannya. Tetapi fakta bahwa dia dicari oleh kuil penciptaan membuktikan bahwa dia jelas bukan orang biasa. Selain itu, dia tidak yakin apakah dia musuh atau teman saat ini. Jadi mengapa menyinggung perasaannya? Pada saat ini, Tian Chen dan seorang wanita cantik berpakaian istana tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Wajah para klan kuno dan yang lainnya sedikit berubah, dan mereka segera membungkuk hormat, "Salam, Yang Mulia." Permaisuri Qin mengangguk, lalu menatap Ye Guan dan Fan Shan yang duduk di sampingnya. Ye Guan menarik Fan Shan dan berjalan ke arah Permaisuri Qin dan Tian Chen, sambil tersenyum dan berkata, "Halo, Bibi." Fan Shan juga tersenyum dan berkata, "Halo, Bibi." Permaisuri Qin menatap Ye Guan dengan sedikit rasa heran di dalam hatinya. Pemuda di depannya tidak rendah hati atau sombong, tetapi percaya diri dan tenang. Sikapnya saja sudah langka di dunia ini. Dia memang bukan orang biasa. Setelah berpikir sejenak, Ratu Qin berkata, "Bisakah kau memberitahuku apa dendammu terhadap kuil penciptaan?" Ye Guan berkata, "Kita adalah musuh bebuyutan." Permaisuri Qin tercengang. Ye Guan menambahkan, "Saya tahu ini mungkin akan menimbulkan masalah bagi saudara Chen. Kami akan segera pergi." Permaisuri Qin menggelengkan kepalanya. "Kamu tidak bisa pergi sekarang. Sudah ada orang dari pangeran tertua di luar. Jika kamu keluar sekarang, mereka akan segera menangkapmu dan mengirimmu ke kuil penciptaan." Ye Guan melirik keluar pintu dan berkata, "Mereka seharusnya tidak bisa menghentikanku." Ratu Qin menatap Ye Guan. "Tetapi jika kamu membunuh orang-orang di luar, itu akan segera membuat orang-orang kuat di seluruh dinasti Tianmu waspada, dan kamu akan menjadi musuh bebuyutan dinasti Tianmu." Ye Guan memikirkannya, lalu mengangguk, "Itu memang akan sedikit merepotkan." Ada sedikit masalah. Ketika Permaisuri Qin mendengar ini, alisnya berkedut. Dia melirik Ye Guan dan sedikit terkejut. Dia harus mengakui bahwa pemuda ini memang luar biasa. Kekhawatiran putranya bukanlah hal yang tidak berdasar. Pemuda semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibina oleh kekuatan biasa. Setelah memikirkan hal ini, Ratu Qin berpikir sejenak, lalu berkata, "Bagaimana dengan ini? Kami akan mencari cara untuk mengusirmu dari peradaban Tianmu. Tetapi aku akan mengatakan yang sebenarnya, kami tidak dapat membantumu melawan Istana Dao Penciptaan. Oleh karena itu, setelah meninggalkan dinasti Tianmu, semuanya bergantung padamu." Ye Guan berkata dengan suara berat, "Ini akan melibatkanmu. Meskipun kultivasinya saat ini belum pulih, kekuatannya setelah rekonstruksi tidak ada bandingannya dengan orang biasa. Setidaknya orang-orang kuat di luar sana seperti ayam dan anjing tembikar baginya." Permaisuri Qin melirik Tian Chen dan berkata, "Aku tidak bisa menahannya. Putraku sangat keras kepala. Menurut ideku, aku harus menangkapmu terlebih dahulu dan kemudian mengirimmu ke kuil penciptaan untuk membangun hubungan baik dengan kuil penciptaan. Namun, anak ini benar-benar menodongkan pisau ke lehernya untukmu dan berkata bahwa jika aku berani melakukan itu, dia akan membuatku punah. Aku sangat marah hingga aku akan mati." Mendengar apa yang dikatakan Permaisuri Qin, Ye Guan langsung menatap Tian Chen, sedikit terkejut. Tian Chen terkekeh, "Bu, jangan marah. Aku hanya bercanda, hanya candaan." Sambil berbicara, dia menatap Ye Guan dan berkata dengan serius, "Kakak Ye, aku tahu kamu sangat kuat, tetapi seperti yang ibuku katakan, jika kamu membunuh orang-orang di luar sekarang,
itu akan segera menarik orang-orang yang lebih kuat, dan situasinya akan menjadi sangat tegang. Jadi mari kita kirim kamu pergi. Ye Guan memikirkannya dan mengangguk. Oke, dia benar-benar tidak ingin mempunyai konflik dengan dinasti Tianmu sekarang. Permaisuri Qin segera berkata, ikuti aku. Sambil berbicara, dia membawa Ye Guan dan Tian Chen ke aula. Dia melirik ke langit dan sedikit mengernyit. Langit telah diblokir saat ini. Jika kamu bergerak sekarang, kamu pasti akan membuat mereka waspada. Ye Guan tiba-tiba berkata, aku punya cara, tapi aku butuh bantuanmu. Ratu Qin menatap Ye Guan, yang merentangkan kedua telapak tangannya dan sebuah menara kecil muncul di tangannya. Xiao San dan aku akan masuk ke menara kecil itu. Kau dapat mengambil menara itu dan membawaku keluar. Mereka tidak akan dapat menemukanku. Sekarang Tower Master telah ditingkatkan. Orang biasa tidak dapat melihatnya sama sekali. Ratu Qin melirik menara di tangan Ye Guan dan bertanya, apakah kamu yakin? Ye Guan mengangguk. Ya, Ratu Qin mengangguk. Oke. Ye Guan menatap Fan Shan dan berkata, ayo masuk ke menara. Sambil berkata demikian, dia menarik Fan Shan ke menara kecil. Tian Chen mengambil menara kecil itu dan berkata, Bu, ibu punya status khusus. Kalau ibu meninggalkan kota Tiandu tanpa izin, pasti akan menarik perhatian. Biar aku yang mengantar ibu ke sana. Ratu Qin memikirkannya, lalu mengangguk, baiklah, hati-hati. Tian Chen tersenyum dan berkata, baiklah. Sambil berkata demikian, dia menyingkirkan menara kecilnya dan berjalan keluar. Meskipun orang-orang di luar mengawasi Ye Guan dan Fan Shan, mereka tidak peduli dengan Tian Chen. Alasan utamanya adalah karena mereka tidak berani melakukannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang pangeran, dan seorang pangeran dengan kekuasaan yang besar. Kecuali ada perintah dari kaisar, tidak seorang pun berani menyentuh seorang pangeran. Tian Chen tidak langsung meninggalkan kota Tiandu, tetapi berjalan-jalan di sekitar kota sebelum meninggalkan kota Tiandu. Setelah meninggalkan kota Tiandu, Tian Chen tiba di langit berbintang. Ia berencana untuk mengirim Ye Guan ke alam semesta lain. Namun, belum sempat dia melangkah jauh, tiba-tiba terdengar suara dari belakangnya, kakak ke-9, kamu mau kemana? Mendengar suara ini, Tian Chen langsung mengerutkan kening. Dia berbalik dan melihat pangeran tertua Tian Xing berjalan perlahan ke arahnya tidak jauh dari sana. Di sebelah pangeran tertua adalah Perdana Menteri. Ketika dia melihat orang itu datang, wajah Tian Chen langsung berubah gelap. Salah, ada pengkhianat. Pangeran tertua tersenyum dan berkata, kakak ke-9, mengapa kamu tampak tidak senang? Tian Chen menatap Tian Xing dan berkata dengan tenang, ada apa? Pangeran tertua tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, aku hanya bertanya. Tian Chen berkata dengan tenang, aku akan datang jika tidak terjadi apa-apa. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan hendak pergi. Tetapi pada saat ini, sebuah napas tiba-tiba menguncinya. Tian Chen menoleh ke arah Tian Xing dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, apakah kamu ingin bertarung 1 lawan 1 denganku? Tian Xing menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa mengalahkanmu. Bagaimanapun, kamu terlahir dengan energi naga leluhur. Siapa yang bisa lebih baik darimu? Dalam keadaan normal, posisi putra mahkota dinasti Tianmu seharusnya menjadi milik Tian Xing. Bagaimanapun, dia adalah putra sah dan memiliki hak paling sah atas tahta. Namun, siapa sangka Tian Chen akan muncul di tengah jalan. Dia memiliki aura naga leluhur sejak lahir dan berbakat. Dia adalah yang paling berbakat di antara semua pangeran. Di usia yang begitu muda, dia sudah berada di level leluhur dewa. Dalam sejarah seluruh dinasti Tianmu, ini sangat menggemparkan. Selain itu,
Orang terakhir yang lahir dengan kinaga leluhur adalah Kaisar Tianzhou, pendiri dinasti Tianmu. Karena itulah kedudukan putra mahkota dinasti Tianmu belum ditetapkan. Tian Chen berkata dengan tenang, "Jika kamu tidak ingin bertarung, maka aku akan pergi." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan hendak pergi. Tetapi pada saat ini, aura kuat tiba-tiba menyapu dari kedalaman langit berbintang. Tian Xing tersenyum dan berkata, "Kakak ke-9, kamu mungkin tidak bisa pergi. Orang-orang kuat dari kuil Dao penciptaan ada di sini." Bab 1270, kekuatan di belakangnya, kuil penciptaan. Mendengar perkataan Tian Xing, wajah Tian Chen tiba-tiba menjadi gelap. Awalnya dia ingin mengusir Ye Guan secara diam-diam, tetapi sekarang hal itu tidak mungkin lagi. Tepat saat dia sedang memikirkan cara menghadapi situasi berikutnya, tidak jauh dari situ, waktu dan ruang tiba-tiba retak, lalu seorang lelaki tua berjalan keluar perlahan. Begitu dia berjalan keluar, galaksi di sekitarnya mulai mendidih, dan auranya sangat kuat. Tian Xing melirik lelaki tua yang mendekat dan tersenyum tipis. Jadi dia utusan dari Istana Yue. Utusan dari Istana Yue, orang terkuat di kuil penciptaan tentu saja adalah Kaisar Dewa Penciptaan yang legendaris. Dan di bawahnya ada 4 dewa pelayan. Dan di bawah dewa pelayan tersebut ada utusan kuil. Namun, mereka semua adalah orang-orang kuat di tempat terbuka. Tidak diketahui berapa banyak orang kuat yang ada di kuil penciptaan secara rahasia. Tiap-tiap kekuatan mempunyai kartu trufnya masing-masing, dan hal yang sama berlaku untuk dinasti Tianmu. Utusan Istana Yue menatap Tian Xing dan mengangguk, pangeran tertua. Tian Xing menatap Tian Chen dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku tahu keberadaan Tuan Ye." Utusan Istana Yue segera berbalik menatap Tian Chen. "Yang mulia, mohon serahkan orang itu kepadaku." Tian Chen terdiam. Tian Xing tersenyum dan berkata, "Kakak ke-9, hubungan kita dengan Istana Dao Penciptaan selalu baik. Jangan lakukan apapun yang dapat merusak hubungan kita, atau Kaisar akan menyalahkanmu." Tian Chen hendak berbicara ketika menara kecil di cincinnya bergetar sedikit, dan kemudian Ye Guan muncul di tempat kejadian. Ketika melihat Ye Guan, Tian Xing langsung menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dia cukup penasaran dengan Ye Guan ini. Lagi pula, tidak banyak orang yang bisa berteman dengan adiknya, dan terlebih lagi, orang ini dicari oleh kuil penciptaan Dao. "Saudara Ye," Tian Chen berkata dengan suara yang dalam. Ye Guan menatap Tian Chen yang tampak tidak senang. Lalu berkata sambil tersenyum, "Ini urusanku sendiri. Aku akan mengurusnya sendiri." Sambil berkata demikian, dia menoleh ke arah utusan Istana Yue yang tidak jauh dari situ. Lalu berkata sambil tersenyum, "Kupikir orang-orang yang datang itu adalah para pelayan dewa." Yue Dianxi menyipitkan matanya sedikit. "Kau ternyata mengenal beberapa pelayan para dewa." Ye Guan melirik utusan Istana Yue dan berkata, "Sepertinya kamu tidak tahu apa yang terjadi di alam semesta yang sebenarnya." Utusan Istana Yue tersenyum dan berkata, "Ini cukup menarik. Sepertinya Anda memang bukan orang biasa." Dia benar-benar tidak mengenal Ye Guan. Karena dialah yang bertanggung jawab atas wilayah alam semesta peradaban Tianmu, dan dia tidak terlibat dengan urusan alam semesta di bawah. Dan ketika para pelayan dewa itu kembali, mereka tentu tidak akan banyak bicara. Lagi pula, mereka hanyalah umpan meriam di sana. Ye Guan tiba-tiba berbalik dan menatap Tian Chen. "Saudara Chen, kamu bisa kembali." Pemuda di depannya sudah cukup menolongnya, dan saat ini, dia tidak ingin melibatkannya. Tian Chen menggelengkan kepalanya. Ye Guan berkata dengan serius, "Saudara Chen, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu ikut campur, itu akan merugikanmu dan kekuatan yang mendukungmu."
Tian Chen berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Ye, bisakah kamu mengalahkannya?" Ye Guan menoleh dan melirik utusan istana Yue. "Kau bisa mencoba." Utusan istana Yue di depannya bukanlah antek-antek kecil di bawah. Meskipun tidak sekuat para pelayan para dewa, dia juga setingkat leluhur dewa. Jika dia masih memiliki tingkat kultivasi seperti itu, dia dapat dengan mudah membunuh orang kuat setingkat ini. Tetapi sekarang, seperti yang dia katakan, dia hanya bisa mencoba. Mendengar perkataan Ye Guan, Tian Chen tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, Saudara Ye, kamu coba dulu, aku akan menonton dari samping." Ye Guan menatap Tian Chen dan hendak berbicara. Namun Tian Chen seakan tahu apa yang hendak dikatakannya dan tiba-tiba menggelengkan kepalanya. "Saudara Ye, kamu adalah seorang kultivator pedang. Kamu tidak boleh terlalu cerewet, lakukan saja." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Benar." Sambil berkata demikian, dia menoleh dan menatap utusan istana Yue. Dia merentangkan telapak tangannya dan sebuah pedang muncul di tangannya. Itu bukan pedang King Xuan, melainkan pedang Long Yuan. Melihat Ye Guan ingin menggunakannya sendiri, pedang Long Yuan tiba-tiba bergetar hebat dan sangat bersemangat. Ia tahu kalau pedang itu tidak bisa menjadi pedang Ye Guan. Tetapi selama pendekar pedang setingkat ini menggunakannya sekali, batas atasnya akan meningkat pesat. Inilah dermawannya, melihat pedang Long Yuan. Tian Xing dan Tian Chen sedikit terkejut. Dari kejauhan, Ye Guan melirik pedang Long Yuan yang bersemangat di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, kamu akan bertarung denganku hari ini." Saat suara itu berakhir, orang itu berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan menghilang di tempat. Berdengung, suara pedang terdengar ke langit. Dalam sekejap, sebilah pedang telah tiba di depan utusan istana Yue. Melihat pedang Ye Guan datang ke arahnya, wajah utusan istana Yue berubah drastis dalam sekejap. Dia tidak menyangka bahwa pedang yang diayunkan oleh pemuda dengan tingkat kultivasi yang begitu rendah ini bisa begitu mengerikan. Bukan hanya utusan istana Yue, tetapi juga ekspresi pangeran tertua Tian Xing dan Ji Xiang berubah saat Ye Guan menghunus pedangnya. Pedang ini mengerikan. Pada saat ini, Yue Dianxi benar-benar menyingkirkan semua rasa jijiknya. Dia mengepalkan tangan kanannya erat-erat, dan aura alam leluhur ilahi menyapu keluar dari tubuhnya seperti gelombang pasang. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk meninju keluar. Wah! Dalam sekejap, cahaya tinju itu pecah, dan utusan istana Yue langsung terpental. Dalam proses mundurnya, ruang dan waktu di sekitarnya hancur berkeping-keping. Itu sangat mengerikan. Melihat pemandangan ini, mata Tian Xing dan Ji Xiang tiba-tiba menunjukkan kengerian. Kekuatan pedang ini sangat mengerikan, dan tidak ada niat pedang. Keduanya saling berpandangan. Keduanya terkejut. Tian Chen tersenyum tipis dan tidak terkejut, karena dia telah melihat Ye Guan lebih kuat. Di kejauhan, Ye Guan tidak menghunus pedangnya lagi, tetapi perlahan menutup matanya. Di tangannya, pedang Long Yuan bergetar hebat, dan dia sangat bersemangat. Perlu dicatat bahwa pedang menjadi lebih kuat karena orang yang mengendalikannya. Meskipun levelnya tidak rendah, jika ingin menembus batasnya sendiri, ia harus memiliki master yang kuat untuk memberinya kemauan, yang memungkinkannya menembus batasnya sendiri dan mencapai ketinggian baru. Alasan mengapa ia begitu gembira saat melihat Ye Guan adalah karena ia merasakan niat pedang yang kuat dari Ye Guan. Dan pada saat ini, Ye Guan menggunakannya, yang memungkinkannya mengalami bidang ilmu pedang yang benar-benar baru. Di kejauhan, ketika utusan istana Yue berhenti, lengan kanannya telah retak seluruhnya, dan tulang-tulang putih di dalamnya terlihat jelas. Harus dikatakan bahwa pada saat ini, utusan Yue agak terkejut,
dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan bertarung pendekar pedang di depannya akan begitu mengerikan. Pada saat ini, Ye Guan dari kejauhan tiba-tiba melihat ke arahnya. Terkunci dalam tatapan Ye Guan, Yue Dianxi merasakan sesak tiba-tiba di hatinya. Saat berikutnya, dia melihat Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Tertawa, cahaya pedang menyambar melintasi lapangan bagaikan guntur. Pupil mata Yue Dianxi tiba-tiba mengecil, dan saat dia dikunci oleh pedang Ye Guan, semua bulu di tubuhnya berdiri. Bahaya, tanpa ragu-ragu, Yue Dianxi membakar tubuhnya sendiri untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Dan pada saat tubuhnya terbakar, auranya tiba-tiba meningkat, lalu dia tiba-tiba merentangkan tangannya ke depan, dan dalam sekejap, gunung setinggi 1000 kaki menyelimutinya, melindunginya dengan erat. Pada saat ini, pedang Ye Guan menebas dengan ganas. Ledakan, terdengar suara keras. Gunung setinggi 1000 kaki itu runtuh. Kemudian, kekuatan dahsyat itu langsung menghantam utusan dari istana Yue. Pada saat ini, retakan samar muncul di galaksi sekitarnya. Melihat pemandangan ini, Tianxing dan 2 orang lainnya yang berdiri di sana merasa tersentuh. Pemuda di depannya tidak berada di alam leluhur ilahi, tetapi kekuatan pedang ini telah mencapai tingkat alam leluhur ilahi, dan sama sekali tidak melemah. Ini benar-benar monster, bukan hanya Tianxing dan Najis Xiang, tetapi Tian Chen juga sedikit terkejut saat ini. Dia tahu bahwa Ye Guan berada di alam baru. Tetapi sudah berapa lama Ye Guan berkultivasi? Apakah memang sebegitu menyimpangnya? Pada saat ini, dia sedikit terkejut. Kau tahu, dia adalah jenius nomor 1 di dinasti Tianmu. Tetapi dibandingkan dengan Ye Guan saat ini, dia merasa dia tampak seperti sampah. Di kejauhan, utusan dari istana Yue berhenti dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat jelek. 2 pedang, pemuda di depannya benar-benar melukai dia dengan parah hanya dengan 2 serangan pedang. Terlebih lagi, tingkatan pemuda ini sangat rendah dan auranya sangat lemah. Akan tetapi, ilmu pedang pemuda ini luar biasa kuat. Bagaimana bisa ada orang aneh seperti itu? Utusan dari istana Yue sangat terkejut dan curiga. Di kejauhan, Ye Guan sebenarnya sedikit terkejut. Awalnya dia mengira akan bertarung dengan keras, tetapi dia tidak menyangka lawannya akan begitu lemah. Jika dia memiliki pedang King Xuan, 2 serangan pedang itu akan cukup untuk membunuh lawan. Lawannya terlalu lemah. Ye Guan menggelengkan kepalanya, menyangkal gagasan ini. Pikiran lain muncul di benaknya, mungkin dia terlalu kuat. Begitu pikiran ini muncul di benaknya, Ye Guan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ledakan, dalam sekejap, energi pedang di sekelilingnya melonjak. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti satu hal, yaitu, dia tidak pernah lemah, tetapi lawan-lawannya sebelumnya terlalu kuat. Misalnya, leluhur, Master Pena Dao Agung, Kaisar Fan Zhao. Saya baru hidup beberapa dekade, bagaimana saya bisa mengalahkan para bos teratas di alam semesta ini? Selama ini, ia tidak bermain di pertandingan tingkat tinggi, tetapi menantang tim profesional sebagai pejalan kaki. Bagaimana agar ini tidak disalahgunakan? Melihat energi pedang Ye Guan masih melonjak liar, wajah utusan istana Yue tiba-tiba menjadi pucat. Bagaimana mungkin dia menjadi semakin kuat saat pertarungan berlangsung? Daftar orang yang dicari di seluruh dunia bahkan tidak menyebutkan orang ini sekuat itu. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Wajah Yue Dianxi berubah drastis dalam sekejap. Dia langsung membakar jiwanya sendiri, lalu bertarung dan mundur. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menunda waktu, karena dia telah menghubungi kuil penciptaan, dan bala bantuan akan segera tiba. Utusan istana Yue tidak lagi berhadapan langsung dengan Ye Guan.
jadi Ye Guan tidak bisa melakukan apapun padanya untuk sementara waktu. Namun, utusan Istana Yue juga dalam kondisi yang menyedihkan saat ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Selain itu, ada beberapa bekas pedang di tubuhnya, dan dia tampak sangat malu. Di sisi lain, Ji Xiang di samping Tian Xing tiba-tiba berkata, "Yang mulia, kita harus membantu utusan Istana Yue." Tian Xing sedikit mengernyit. Pemuda ini luar biasa, latar belakangnya tidak sederhana. Ji Xiang menatap Ye Guan dan berkata, "Itulah sebabnya kita harus lebih membantu utusan Istana Yue." Tian Xing berkata dengan suara yang dalam, yang dimaksud Perdana Menteri Ji adalah bahwa dia dan saudara ke-9 saya. Ji Xiang mengangguk. Dia ada di pihak saudara ke-9-mu. Yang berarti dia adalah musuh kita, bukan teman kita. Tapi sekarang, musuh dari musuhku adalah teman kita. Oleh karena itu, kita harus berusaha keras untuk mendapatkan bantuan dari kuil Dao penciptaan. Sambil berbicara, dia menatap Ye Guan di kejauhan. Pemuda ini memang luar biasa, tetapi dibandingkan dengan seluruh kuil Dao penciptaan, bobotnya masih agak tidak berarti. Bahkan kekuatan di belakangnya seharusnya jauh lebih rendah daripada kuil Dao penciptaan. Tian Xing tiba-tiba berkata, kekuatan di belakangnya jelas bukan kekuatan biasa. Ji Xiang menatap Tian Xing. Tian Xing menatap Ye Guan dari kejauhan. Tidak mungkin ada kekuatan biasa yang bisa mengolah monster seperti itu. Orang ini tidak sebanding dengan orang biasa dalam hal kemampuan bertarung alami atau kepercayaan diri, terutama kepercayaan diri dan kesombongan. Bahkan aku dan Lao Jiu, yang lahir di keluarga kerajaan, jauh lebih rendah darinya. Di belakangnya, pasti ada kekuatan yang sangat kuat. Sambil berbicara, dia perlahan menutup matanya. Jika dia tidak memilih saudara ke-9-ku, aku akan memilih untuk menolongnya keluar dari masalah, menjalin hubungan baik dengannya, atau bahkan menjadi saudara dalam hidup dan mati. Tapi, karena dia telah memilih saudara ke-9-ku, dia adalah musuh bebuyutanku. Di mana para pengawalnya? Ledakan di belakang Tian Xing. Waktu dan ruang tiba-tiba terbelah. Dan dua aura mengerikan datang menghancurkan seperti air terjun, seseorang yang kuat di puncak alam leluhur dewa, bersambung.